pagi. Hari ini melanjutkan video yang kemarin, saya akan menunjukkan perbedaan praktek Hindu di Bali dengan Hindu Tengger yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Apa saja perbedaan-perbedaannya, kita mulai dari rumah, kemudian bagaimana mereka mempraktekkan ritual-ritualnya. Ya, yuk kita mulai. Sekarang saya sudah ada di Desa Wonotoronya. Ini saya tepat di atas kantor dari Kepala Desa Wonotoro. Ya, kita lihat begini suasananya di Desa Wonotoro ini, yang bisa dibilang 100% masyarakatnya beragama Hindu. Nah, rumah-rumahnya kita lihat kurang lebih sama dengan rumah kita di Gayo. Bedanya di sini atapnya genteng, kalau di kita rata-rata beratap kanseng. Ya, kita lihat itu rumah-rumah di Tengger tadi berbeda dengan rumah-rumah di Bali, yang dimana rumah di Bali semua ditutupi tembok dengan hanya satu akses masuk seperti ini. Nah, kita lihat lagi ya, kalau di sini rumahnya sama seperti rumah kita ya, orang Islam. Kalaupun di pagar yang dibolong-bolong hanya supaya secara makhluk fisik nggak bisa masuk. Itu beda dengan di Bali ya. Kalau di Bali itu rumah semuanya dipagari dengan pagar yang tertutup rapat supaya kala itu kira-kira kekuatan jahat. Tapi jahat baik itu konsepnya kita ya Islam dan Kristen Timur Tengah lah. Kalau di Bali yang karena dasarnya itu keseimbangan, ya mungkin lebih cocok disebut kekuatan negatif ya, supaya kekuatan negatif itu tidak masuk. Kalau ini kan tetap masuk ya. Nah, kalau di Bali, di luar pagar itu biasanya ada satu pelinggih. Jadi pelinggih itu seperti pura-pura kecil lah kalau kita tempat menaruh sesajen gitu ya. Kalau yang di luar rumah itu namanya, nah seperti ini nih, di Tengger juga ada dua rumah, itu namanya pelinggih lebu atau pelinggih ngadang-ngadang di Bali. Tapi di sini kita lihat nggak ada sesajennya di situ, dan banyak saya tanya di sini, mereka juga nggak tahu itu namanya, dan menyebut Padmasana. Padahal di Bali mau anak kecil sampai dewasa nggak ada yang nggak tahu nama ini pelinggih ini, pasti pelinggih lebu katanya ya. Itu bedanya di sini. Di sini banyak yang sudah rusak, malah mereka tidak benar-benar membayanginya. Nah, kalau di Bali namanya pelinggih lebu ini pasti disembayangi, pasti diberi canang sari gitu, setiap harinya. Nah, ini yang berbeda dengan Bromo tadi. Kemudian di Bali ini selain pelinggih lebu ini, ada yang paling penting di rumah Bali itu ada namanya sanggah ya. Jadi di sana pura keluarga. Ya, sekarang coba saya masuk ke rumah keluarga Bali. Nah, ini dia yang disebut sanggah tadi atau pura keluarga. Nah, di luar sanggah ini kita lihat nih ada satu pelinggih lagi seperti pelinggih lebu tadi. Tapi ini di dalam rumah, tapi di luar keluarga, namanya pelinggih penunggu karang ya. Nah, ini dia bagian dalamnya kerajaan atau sanggah tadi, tapi saya tidak bisa masuk, jadi saya foto dari luar saja. Nah, ini namanya, nah kalau di Bali ini yang disebut Padmasana nih. Nah, di samping Padmasana itu namanya pelinggih rong tiga. Nah, itu yang paling penting di dalam keluarga Bali. Tapi karena ini bukan rumah utama, sebab keluarga ini adalah asalnya dari Karangasem. Mereka pindah ke sini karena mengungsi utusan Agung tahun 4. Di pelinggih di dalam puranya tidak terlalu banyak, berbeda dengan di rumah aslinya. Di situ jauh lebih lengkap, sama seperti rumah-rumah yang kalau kita lihat di Ubud atau di Denpasar, Tabanan, kampung-kampung tua. Selanjutnya bagaimana perbedaan dengan Hindu di Bali dengan di Bromo. Mari kita ngobrol langsung dengan penduduk ke sini ya, dengan orang Tenggernya langsung. Yuk. Assalamualaikum. Ya, tapi ya. Sekarang saya berada di kawasan Bromo, Desa Wonotoro, Kabupaten Pasuruan. Kecamatannya kecamatan apa? Sukapura. Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Kalau di sini Desa Wonotoro ya. Kalau di sini kita berasal dari kampung halaman ya. Orang pakai kain sarung ya.
persis kayak kita di Gayo. Yang pakai di sarung ini Tandengan. khusus orang Tengger nih. Orang Tengger, orang kampung saya juga pakai sarung di sana Pak. Kami juga termasuk Bali Tengger. Enggak. Kalau kami di Gayo namanya, pernah dengar kopi Gayo enggak? Aceh Gayo itu ya. Aceh Gayo itu ya sama kayak di sini, pakai ini semua, Sarung semua. pakai sarung semua. Ini Nah, tapi kebetulan di sini kita lihat nih orang mobil. sarungan ya, di situ juga. Tapi di sini mereka bukan beragama Islam seperti kita. Kalau Bapak agama apa Pak? Hindu ya. Tapi Hindu ini udah Tengger ya. Ya itu Tengger. Beda karo Bali ya. Cara Ono Walungan, Galungan enggak? Ada, Galungan. Galungan, Kuningan, Saraswati, Nyepi. Jadi semuanya ada, mereka kayak di Bali. Bapak kapan pertama kali tahu ada Galungan? Ya barusan kan Enggak. Galungan. Maksudnya kalau waktu kecil udah ada Galungan? Ada. Ya, dari Waktu bapaknya kecil. Saya kan asli kelahiran sini. Nah, kalau Galungannya di sini kayak gimana Pak? Ya sama aja. Pakai penjor. Penjor. Pakai bubet, ya pakai ini canang sari apa, tapi di Purwopoten sana. Di Purwopoten. Ya. Purwopotennya mulai kapan ada di buat? Oh, kalau nggak salah ada 90 itu sebelumnya udah ada tapi sebelumnya ada dari kecil. Kalau sebelum ada Purwopoten itu di mana Pak? Jadi masing-masing desa ada. Masing-masing desa ada pura. Ada. Puranya ada berapa Mas? Masing-masing desa ada satu yang jelas. Oh, jadi nggak ada sambungan 3 kayak di Bali. Nggak ada. Satu desa satu. Terus kalau pura keluarga kayak sanggah di sini Nggak ada. ya. Jadi kalau di sini galungannya kayak gimana? Kalau nggak ada sanggah, nggak ada kerajaan. Ya langsung di pura di desa. Langsung di pura itu aja. Nggak ada di Yang kunjung ke sanggah. sana semua. Di sanggah nggak ada. Nggak gitu ada. ya. Jadi di sini nggak ada kalau pura besarnya kayak Pedarman kayak di Besakih gitu nggak ada. Nggak ada. Yang besarnya cuman itu pura luhur poten itu. Luhur Poten dan itu pun baru dibuat tahun Tahun selesai tahun 92 kalau gitu. 94 kayaknya. Dulunya sebelum besar itu ada, cuman kecil. Nah kalau di sini Pak, apa namanya? Kalau pimpinan agamanya itu apa namanya? Kalau di sini sama aja, cuma ada banyak, cuman Kalau pedandanya ada? Bedanda ada. Ada. Pedandanya dari mana? Dari Cemoro Lawang Sugiwar nih. Oh, Pemangku ya. Pemangku ya. Pemangku. Bedanda ini anak-anak ini. Pedandanya mana? Bedanda Nggak ada ya. nggak ada. Nggak ada kayaknya kalau Pemangku. Terus kalau upacara-upacara di sini melasti ada nggak? Ada. Ada melasti. Ada Pemelastiannya melasti, gini ada. gimana Pak? Di ini di Pura Luhur Poten itu. Oh di Poten. Ngambil airnya di Gua Widodaren. Kalau orang Bali bilang itu air suci namanya. Gua Widodaren itu kan sering antar orang Bali di sana. Sering. Terus kalau di sini kalau meninggalnya itu di Aben? Oh, bakar nggak ada. Nggak ada dibakar. Nggak ada yang bakar. Iya. Kalau di sini ini maaf, kalau udah akhir balik di sunat. Sunat. Ya. Di sini sunat ya? Sunat. Ya. Di sini sunat. Iya. Oh, oke. Terus kalau potong gigi ada di sini? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada Gigi upacara nggak ada. potong gigi di sini nggak ada ya? Nggak ada. Nah, kalau upacaranya di sini pakai nari, musik gitu gimana Pak? Oh, nggak ada, Bang. Nggak ada juga Nggak ya? ada. Nggak ada. Kecuali kalau hari-hari tertentu itu ada, tapi di Pura Luhur Poten sana. Semua di Pura Luhur Oh, Poten ya? jadi kalau ada Galungan, Kuningan gitu, semuanya orang sini kunjung ke Pura Luhur itu. Nah kalau di sini kalau Kuningan itu Pak di sini orang memperingati apa di sini? Galungan itu Kuningan apa yang disambut di Kuningan itu kok dipasangi penjor itu? Di Yang puranya. Bapak tahu? Enggak, kalau bagi bapaknya umpamanya. Untuk bapaknya Galungan itu gimana suasananya di rumah? Ya Apa nggak ada gitu? orang di rumah, Nggak ada. orangnya kan semua ke sana. Ke pura. Ke Pura Jadi Luhur di itu. rumah nggak ada. Nggak ada, kalau di rumah kosong. Oh, Galungan justru kosong di rumah. Ya? Galungan, Kuningan gitu kosong. Apalagi Nyepi ya malah nggak ada orang di rumah. Enggak, kalau yang diajarkan ke Bapak itu kalau Galungan itu untuk memperingati apa? Enggak tahu ya. Kurang paham. Oh, Soalnya iya, saya iya. itu sering keluar gitu, soalnya hidupnya di atas aspal. Jadi Galungan. Kalau harga tumpek-tumpek kan ada nggak di sini? Kayak tumpek landep, buaya, nggak ada ya? Kayaknya itu memang ada. Tapi kayaknya masih ini ya,
kayak saya kira masih sempurna Bali daripada sini. Terus kalau apa lagi yang beda ya? Kalau tumpeng kan udah jelas nggak ada ya. Tumpeng landel, tumpeng liar, tumpeng kandang nggak ada ya. Iya. Terus itu tadi disunat, kemudian ini tadi apa namanya? Potong gigi nggak ada. Ada potong. Jadi, nah kalau kasada kapan kemarin? Kasada itu di luar agama itu. Itu luar agama. Itu adat orang Tengger. Cerita rakyat sebenarnya itu. Kasada. Kalau kasada itu kan ada ini cerita dari Joko bersama Roro Mantap. Oh kasada itu dari peringati itu. Oh iya. Jadi ngirim saudara kita yang ada di kawah Gunung Bromo gitu. Makanya kalau Bromo itu meletus, orang sini itu nggak mau ngungsi karena ada upacara itu. Yakin nggak ada apa-apa gitu, kena debu-debunya aja. Gitu. Malah Bromo udah meletus, orang sini masih naik, ngirim sajen sembahyang pulang. Satu ya lewat kanan kiri gitu aja. Pernah terjadi itu tahun 82 itu. 82 gitu Pak ya? Yang keluar lava pijar. Oh, yang keluar lava pijar itu tahun 82? 82. Setelah itu kan nggak pernah keluar lava pijar. Jadi tinggal semburan ini aja, pasir, kampung, itu aja. Nah, tahun 2010 yang paling lama itu 1 tahun. Iya. 1 tahun. Itu saya masih ingat. Ada foto. Masih ingat ya. Itu orang sini ya nggak ada pendapatan sama sekali. Tanam sayur juga nggak bisa, apa juga nggak ada. Ya udah enak orang sini. Makan tidur genteng, makan tidur bersih genteng. Terus ini tabungannya. Satu lagi Pak, apa namanya, di sini nggak ada kasta juga ya? Nggak ada ya, semuanya sama. Kurang paham. Nggak paham ya? Kurang paham. Nah jadi begitulah di sini di Tengger kita dengar ya, memang di sini Hindu, tapi ada beberapa perbedaan yang dengan di Bali. Ya beberapa cara yang kita kenal di Bali, kemudian sistem sambungan 3, kemudian model desa pengraman yang menjadi intinya dari Hindu Bali itu tidak dikenal di wilayah Tengger ini. Oke, dan selanjutnya saya akan jalan-jalan dulu di daerah Tengger ini. Oh ya, di sini ada yang Muslim Pak di desa Wonotoro ini? Ada. Wonotoro nggak ada Muslim sama sekali. Okay. Muslim yang paling dekat di sini di mana? Kamu? Di Wonokerto. Wonokerto itu Ya, ada. Itu semua 2 kilo turun dari sini. Itu semua Muslim. Bukan semua, ada Hindu, ada Muslim, Hindu, bahkan ada Katolik. Oh, di situ campur ya? Campuran. Tapi kalau di sini sama sekali nggak ada. Kalau dari Ngadas, Cetak, Wonotoro, Ngadisari di 4 kepala desa. Oh, di 4 desa. Apa? Cedak. Ngadas, Cetak, Kadas, Wonotoro, Ngadisari. Ngadisari itu sama sekali nggak ada. Sama Muslim. sekali nggak ada. Oh. Kecuali orang datang, setelah itu pulang lagi. Kalau murni penduduk ini nggak ada urusan 100%. Kalau pelajaran di sekolahnya untuk anak pelajaran agama Hindunya, gurunya dari mana? Kalau nggak salah dari sini aja kayak. Oh, gurunya tetap dari sini. Dari kayak Guru agamanya? kalau ada. Tapi orang Tengger. Orang Tengger. Semuanya guru agamanya orang Tengger. Semua gurunya orang. Di antara 4 desa kayaknya cuma ada 2 orang. Cuma ada 2 orang guru agama. Iya, guru agama. Nggak pernah ada dikirim dari Bali ke sini untuk guru Nggak agama? pernah. Nggak Nggak pernah. Oh, jadi beda sama apa sana Tosari ya? Oh, di Tosari. Beda. Di sana camatnya pun pernah orang Bali ya. Oh, di sini Ya. nggak pernah ya? Di sini pernah dulu. Pernah ada tapi lupa ya. Udah lama sekali itu. Pernah ada camat orang Bali, pernah di Kecamatan Sukapura pernah. Di Sukapura pernah ya? Pernah. Bahkan saya dulu cerai pernah diurus hakimnya orang Bali. Oh gitu. Kalau menikah ini surat nikahnya kayak gimana? Keluar dari mana itu? Dari Kantor catatan sipil. Oh, kantor catatan sipil. Soalnya kalau di sini ini kayaknya bukan negeri. keadilan agama ya, enggak? Ya? Bukan dari ini kantor urusan agama enggak? Bukan.
bukan. Dia kayaknya dari cabang itu dari negeri kayak. Oh, dari cabang Ya. Kalau yang ya bener dari kantor cabang itu yang kedua dari kejaksaan kabupaten. Tapi kalau yang ngurus itu orang Bali. Ya, Yang ngurus itu ininya dapat bilang dari Bali ya. ya. Itu ngurus saya cerai. Oh, ngurus cerai. Cerai bukan ngurus menikah. Terus kalau menikah di sini kalau cerai itu gimana Pak? Maksudnya apakah Kalau melibatkan cerai itu satu ya keluarga? dilihat masalahnya dulu. Ya, maksudnya melibatkan satu keluarga atau satu kampung? Oh ya enggak, satu keluarga. Oh, Satu iya iya. keluarga sama bidang pemerintahan desa gitu. Oh, jadi enggak. Pemerintahan desa ada orang atau orang tidak satu kampung enggak. Tapi cerai itu ya dilihat Nah, masalahnya apa dulu. Kalau menikah di sini Pak, menikah di sini ya. Kalau di Bali itu menikah kan pamit dulu tuh sama leluhur. Ya, sama. Apa namanya yang perempuan tuh pamit dulu leluhur ikut keluarga suami. Bisa Kalau di sini gimana? sama. Jadi kalau pamit sama leluhur pasti Pamitnya ke mana? Kan nggak ada sanggah di sini. di itu pemakaman umum. Oh, jadi pamitnya di pemakaman di sini Pemakaman ya? umum. Oh, jadi ke sana pamit dulu. Iya, Waktu cerai dikembalikan lagi ke sana nggak? kayaknya enggak deh. Oh, jadi diambil aja tapi nggak dikembalikan? Saya sendiri nggak pernah. Oh, nggak pernah ya? Oh, oke. Kalau saya ini pengalaman Aha. Oh, jadi kamu udah lama cerainya? lama. Menikah lagi udah kalau nggak salah udah 16 tahun setelah itu. Oh, oke. Nah, jadi begitu ya. Kita dengar cerita dari Pak Atta tentang Hindu di Bromo Tengger ini. Mereka juga oleh Indonesia dikategorikan sebagai Hindu, tapi dalam banyak hal berbeda di Bali. Dan pura pun di sini, yang seperti di Bali itu Pura Poten yang ada di Bromo itu baru ada tahun 1994. Jadi kalau acara-acara besar keagamaan Hindu seperti Kuningan, Galungan, itu semuanya mereka lakukan di Pura Poten. Jadi tidak ada Pura Samuan Tiga, kemudian tidak ada Desa Pakraman, kemudian juga tidak ada sanggah dan merajan di sini, itu mereka tidak kenal ya. Jadi seperti itu untuk sekedar kita ketahui bahwa meskipun sama-sama dikategorikan Hindu di Indonesia ini, tapi ada banyak perbedaan. Karena kita ke misalnya ke Dieng itu berbeda lagi, dan kemudian di Gunung Lawu seperti itu ada perbedaan minor. Jadi tidak seperti Islam yang sama semua tempat